Apa itu osteoporosis? Osteoporosis sering disebut juga dengan silent disease, merupakan kondisi berkurangnya massa tulang dan gangguan struktur tulang atau perubahan mikroarsitektur jaringan tulang sehingga menyebabkan tulang menjadi patah. Berikutnya ada jenis-jenis osteoporosis. Berdasarkan etiologinya, osteoporosis dibagi menjadi dua yaitu osteoporosis primer dan sekunder. Pertama, osteoporosis primer dibagi menjadi dua, juvenile dan idiopatik. Idiopatik dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama, umumnya terjadi pada wanita-wanita dengan defisiensi estrogen, khususnya pasca menopause. Tipe kedua, merupakan osteoporosis senilis atau terkait dengan usia bisa terjadi pada pria maupun wanita, sering berupa fraktur pergelangan tangan, vertebra, dan pinggul. Kedua, osteoporosis sekunder. Penyebab osteoporosis sekunder adalah genetik atau kongenital, keadaan hipogonad, kelainan endokrin, defisiensi, penyakit inflamasi, kelainan hematologi-onkologi, serta penggunaan obat-obat tertentu. Gejala osteoporosis, pertama, nyeri terus-menerus yang tak kunjung hilang. Kedua, postur membungkuk, dalam kurung, kifosis. Ketiga, kehilangan tinggi badan. Terakhir, patah tulang mudah terjadi. Tata laksana beberapa pilihan terapi telah dikembangkan untuk perawatan osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder pada orang dewasa seperti terapi penggantian estrogen, selective estrogen receptor modulators, bifosfonat, kalsitonin, testosteron dan hormon pertumbuhan. Bifosfonat merupakan suatu analog sintetik pirofosfat dan banyak digunakan pada penanganan osteoporosis primer maupun sekunder. Bisfosfonat menghambat kerja osteoklas. Dengan cara itu bisfosfonat menghambat resorpsi tulang. Pembentukan dan pertumbuhan diharapkan dapat berlanjut dan menghasilkan penebalan tulang kortikal dan trabekular yang lebih lebar dan kuat. Rute pengobatan bifosfonat terdapat oral dan intravena. Pada oral contoh sediaan berupa alendronate, risedronate, ibandronate, dan pada intravena contoh sediaan berupa zolendronate, ibandronate, pamidronate. Pada pembahasan kali ini kami membahas pamidronate. Pamidrona juga dikenal sebagai APD adalah bifosfonat poten yang disetujui untuk pengobatan hiperkalsemia maligna, metastasis tulang osteolitik dari mieloma multiple atau kanker payudara, dan penyakit tulang pagat. Terapi intravena dengan bifosfonat secara siklik terutama pamidronat telah menjadi modalitas terapi utama anak dengan osteogenesis imperfecta tipe sedang berat. Dosis asam pamidronat yang direkomendasikan adalah 0,51 mg atau kilogram per hari selama 3 hari setiap 34 bulan. Adapun mekanisme kerja dari pamidronate adalah sebagai penurunan resorpsi tulang oleh osteoklas dengan cara berikatan pada permukaan tulang dan menghambat kerja osteoklas dengan cara mengurangi produksi proton dan enzim lisosomal di bawah osteoklas. Dengan memperlambat aktivitas osteoklas, pamidronate membantu mengurangi resorpsi tulang, yaitu proses pemecahan tulang. Hal ini membantu meningkatkan kepadatan tulang dan kekuatannya. Kapan sih pamidronat mulai diminum? Pamidronat mulai diminum saat terjadinya hiperkalsemia, keganasan, metastasis tulang osteolitik, kanker payudara, lesi tulang osteolitik pada multiple myeloma, dan penyakit pagat. Cara minum obat. Pemberian melalui administrasi intravenous, dalam kurung, IV. Pamidronat diberikan melalui infus intravena. Dosis dan frekuensi pemberian akan tergantung pada kondisi yang diobati. Seperti pada kasus hiperkalsemia akibat keganasan, pemberian pamidronate infus IV 60-90 mg dalam 2-24 jam. Perhatian, pamidronat tidak diminum dalam bentuk oral karena rendahnya absorpsi gastrointestinal. Oleh karena itu, rute intravena lebih efektif dan umum digunakan untuk memastikan obat mencapai konsentrasi terapeutik yang diperlukan di tulang. Mengapa pasien harus menggunakan obat pamidronate? Untuk mengurangi risiko patah tulang, mengurangi nyeri tulang, mengobati hiperkalsemia serta mengontrol kadar kalsium. Efek samping obat, penyakit infeksi saluran kemih, hipokalemia, hipofosfatemia, hipokalsemia, hipomagnesemia, mual, muntah, diare, dan gejala mirip flu. Cara penanganan efek samping obat. Reaksi akut. Gejala seperti demam diberikan penanganan dengan pemberian acetaminophen 500-1000 mg sebelum dan selama 24-48 jam setelah pemberian pamidronate dapat membantu mengurangi gejala ini. Osteonecrosis of the jaw (ONJ) adalah kondisi serius yang dapat terjadi
Penanganan yang diberikan adalah menjaga higiene oral yang baik, menghindari prosedur dental invasif selama terapi. Dan jika ONJ terjadi, tata laksana meliputi antiseptik oral, antibiotik, dan debridement jika diperlukan. Nyeri muskuloskeletal, beberapa pasien mengalami nyeri dari ringan hingga berat. Penanganan yang diberikan adalah jika nyeri sangat berat, terapi dapat dihentikan sementara atau secara permanen. Gejala biasanya hilang dalam beberapa hari setelah penghentian terapi. Kapan harus stop menggunakan obat serta kaitannya dengan DRUGHOLIDAY bifosfonat? Menurut National Osteoporosis Guideline Group UK, (NOGG), Clinical Guideline for the Prevention and Treatment of Osteoporosis 2021. Drug holiday pamidronate biasanya tidak diberikan karena drug holiday mengacu pada periode penghentian sementara terapi.